ketemu dengan orang-orang yang seperti ini? Sombongnya bukan main. Wow. Saudara, kalau jalan selalu menganggap kalau ngomong dia mendominasi pembicaraan. Ya kan? Kalau saudara pengen tahu orang sombong, waktu ngomong, enggak ngasih orang lain ngomong. Ya kan? Wah, dia akan ngomong, kemudian kalau ngomong biasanya membesar-besarkan fakta. Ya. Saudara tahu siapa yang punya gedung 3 tingkat ini? Kamu tahu siapa yang punya gang Nangka Mulia Indah atau gang gang saudara? Kamu tahu Hotel Aston itu punya siapa? Di dunia ini belum ada orang yang punya sesuatu seperti saya. Lihat, datang ke rumah saya. Saya, hubungannya kan dengan saya, orang sombong sering menyebut saya. Maka satu-satunya kebaikan orang sombong hanyalah jarang ngomongin orang lain. Orang sombong itu paling suka ngomongin dirinya sendiri. Dia jarang sekali ngomongin orang. Itu kebaikannya, hanya satu itu aja. Itulah sebabnya waspadai kesombongan, pride, swell head, sok hebat, sok pinter, sok rohani. Orang-orang yang seperti ini kadang-kadang jaim. Wow. Kalau dibilang kadang-kadang hidungnya ke atas. Ya. Kalau jalan, ya. Kalau lihat orang lihat sebelah mata. Ya. Waspadai orang-orang seperti ini, suka merendahkan orang lain. Orang sombong suka merendahkan orang lain demi apa? Demi meninggikan diri sendiri. Orang sombong suka menjelekkan orang lain atau mencari kekurangan orang lain untuk apa? Supaya bisa menaikkan diri sendiri. Supaya ada kesan baik sendiri, supaya ada kesan paling rohani sendiri. Saudara, Anda tidak perlu harus menjelekkan orang untuk mendapatkan kebaikan. Anda tidak harus merendahkan orang untuk menaikkan diri. Tuhan tahu siapa Anda. Amin. Pernah ketemu dengan orang, setiap kali ngomong mati nyari kekurangan orang. Kamu tahu Rudi Sarage? Saya kemarin lihat dia itu bawa kantong, kemudian ada besi yang bengkok itu jalan-jalan dia. Wih, padahal selama ini saya lihat kadang-kadang dia ada di Facebook, konseling dan sebagainya. Kamu tahu aslinya siapa dia? Pakai karung sama itu. Nah, apa salahnya bawa karung sama tongkat bengkok? Pemulung. Apakah pemulung itu lebih rendah daripada dokter? Tidak. Pemulung, kerja sebagai pemulung itu tidak merendahkan diri seseorang, itu halal. Amin. Jangan gara-gara engkau tidak pakai karung sama tongkat bengkok kemudian engkau merendahkan orang yang bawa karung sampai tongkat bengkok. Waspadai saudara-saudara, waspadai kesombongan dalam hidup saudara, karena kesombongan akan menghancurkan. Firman Allah mengatakan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kalau tidak percaya Amsal 16. Amsal 16 mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Dengan kata lain saudara, kalau saudara ingin hidup rendah hati, jangan suka bergaul dengan orang sombong. Orang yang sombong itu bisa membuat Anda lama-lama ketularan sombongnya. Ya kan? Ini misalkan saudara jalan dengan orang sombong yang suka, oh itu apa itu? Itu enggak ada apa-apanya. Benar enggak? Nah, saudara mengatakan benar. Ya kan? Saudara membenarkan konsep-konsep yang salah. Jadi jangan bergaul dengan orang sombong. Katakan kepada temanmu, jangan bergaul dengan orang yang sombong. Waspadai kesombongan. Nah, begini, karena hatimu itu licik, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang berperilaku sombong.
Saudara pengen tahu bahwa saudara adalah orang sombong atau tidak, ialah ketika semua yang Anda miliki dipreteli oleh Tuhan. Ngerti maksudnya? Ketika semua yang ada dalam hidup saudara diambil oleh Tuhan, masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Ketika semua yang Anda sombongkan tidak ada, diambil oleh Tuhan, 7.000 kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 10 anak, kesehatan saudara diambil oleh Tuhan, tidak ada lagi yang bisa disombongkan, masihkah saudara bisa sujud di hadapan Tuhan? Saudara, ketika semua yang Anda sombongkan sudah tidak ada lagi dan saudara masih tetap bergantung kepada Tuhan, saudara kembali kepada Tuhan, saudara bersandar kepada Tuhan, maka saudara sedang diajar jangan mengandalkan apa yang menjadi berkat Tuhan, andalkanlah Tuhan yang punya berkat buat saudara. Amin. Katakan kepada teman saudara, aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Katakan, berani tidak? Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Semua yang aku miliki adalah numpang lewat. Semua yang saudara miliki numpang lewat. Mau sombong apa? Mau sombong dengan rambut saudara, suatu saat rambutmu rontok. Ada orang yang bangga sekali karena rambutnya luar biasa hitam, tebal, ya kan? Tidak ada kutunya. Ada orang yang sombong sekali dengan penampilannya. Hei, penampilan saudara dengar baik-baik, saya katakan, saya ulangi lagi. Secantik-cantiknya saudara, seganteng-gantengnya saudara, nanti suatu saat kita semua sama nasibnya. Setelah kita mengakhiri hidup ini, masuk ke liang kubur, 2 tahun diangkat, dijejerkan itu wajahnya, semua sama, tengkorak. Mau sombong apa? Harta yang kau miliki, kalau tidak meninggalkan kau duluan, engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Mau sombong apa? Kitab Pengkhotbah sampai mengatakan, jangan sombong, nasibmu sama dengan binatang. Setelah mati, kita semua akan mati. Mau menyombongkan apa? Maka kalau kita diberi oleh Tuhan, jangan sombong sampai engkau melupakan Tuhan sehingga Tuhan marah dengan Anda. Gelar, ada yang sombong karena gelarnya 4 atau 5. Wow, sudah doktor, ada STH, MPH, apalagi SPD, ya kan? MA, MPD. Setelah saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak membawa itu sertifikat. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Landasi hidup saudara dengan itu, tidak ada yang bisa disombongkan. Amin. Haleluya. Saya lihat di foto di Facebook, ada pemilik jarum yang makan di restoran yang mungkin untuk kelas orang kita murahan. Ya kan? Kemudian disorot di Facebook atau di berita itu. Ini pemilik jarum, pemiliknya BCA. Makan di warung yang murah. Makan di warung tidak menurunkan derajat saudara. Jangan pikir karena Anda makan di kaki 5, kemudian bintang 5 saudara berganti dengan bintang 3. Tidak. Saudara-saudara, orang yang sombong, hanya orang yang sombong saja yang pada akhirnya suatu saat mereka akan dibikin sadar oleh Tuhan bahwa kesombongan itu menghancurkan. Jangan sampai Tuhan berperkara dengan Anda gara-gara kesombongan Anda. Amin. Yang ketiga, tapi sebelum yang ketiga kita lihat obatnya. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 4. Pada akhirnya hendaklah kamu semua seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati.
Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hendaklah kamu rendah hati. Saudara-saudara, untuk mengecek bahwa engkau sudah sampai di titik kerendahan hati yang paling tinggi adalah waktu direndahkan sakit hati atau tidak. Karena saya tahu orang yang rendah hati tidak bisa direndahkan. Katakan kepada teman saudara, orang yang rendah hati tidak bisa direndahkan. Amin. Orang yang rendah hati mau direndahkan sampai seperti apa, dia tidak akan pernah tersentuh, tidak akan emosi. Amin. Perhatikan Tuhan Yesus, saudara-saudara, diludahi, dimaki-maki, ada yang mencabut janggutnya, ada yang menghina, kalau kamu Mesias turunkanlah dirimu dari salib. Dia diam. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sepanjang hidupnya saya belum pernah melihat atau mendengarkan sebuah kalimat ketika Yesus dihina, tersinggunglah dia. Mana ayatnya? Ada ayat yang mengatakan Yesus tersinggung waktu dihina oleh mereka. Tidak ada, diam. Yesus diam. Karena apa? Dia sendiri sudah meninggalkan tahtanya yang begitu mulia, turun ke dalam dunia menjadi sama seperti saudara dan saya. Itu bentuk kerendahan hati yang sangat luar biasa. Maka tidak ada yang bisa merendahkan dia. Jadi kalau Anda kok masih gampang tersinggung, itu tanda bahwa Anda sedang dikerjakan atau Tuhan sedang mengerjakan kerendahan hati saudara. Yang gampang tersinggung, waspadai. Ya kan? Kalau biasa masuk kantor ada yang di depan pintu gerbang mengatakan, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Kemudian hari itu dia tidak mengucapkan selamat pagi, kemudian saudara tersinggung misalkan. Kenapa saudara tersinggung? Hanya gara-gara tidak mendapatkan selamat pagi. Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang SOMBONG, sombong. Seolah-olah kalau tidak ada penghormatan dari orang, dunia akan runtuh. Betul, Pak? Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.